Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, untuk mata kuliah kimia dasar, kita akan membahas mengenai struktur atom dan struktur molekul. Nah, sebagai pendahuluan, sebelum kita membahas struktur atom dan struktur molekul, ada baiknya kita mempelajari terlebih dahulu tentang kajian ilmu kimia. Jadi kimia ini merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang materi, bisa meliputi struktur dan susunan materinya, kemudian sifat materinya, kemudian perubahan materi serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Nah, materi ini sendiri dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Nah, ini perbedaan antara unsur dan senyawa. Jadi kalau unsur ini adalah zat yang tidak dapat lagi diuraikan ke dalam bentuk yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Jadi contohnya itu ada hidrogen, kemudian oksigen, natrium, aluminium, dia bentuknya sendirian. Jadi tunggal gitu, zat tunggal. Kemudian kalau senyawa ini gabungan dua atau lebih unsur yang berbeda bisa. Kemudian contohnya seperti NaCl, itu gabungan antara unsur Na dengan unsur Cl. Kemudian ada H2O, gabungan antara hidrogen dengan oksigen. Kemudian ada CO2 atau gas karbon dioksida, itu gabungan antara karbon dengan oksigen. Nah, kalau yang campuran ini gabungan dua atau lebih zat murni tanpa melalui reaksi kimia. Jadi kalau senyawa tadi harus berdasarkan reaksi kimia. Di sini contohnya adalah air laut, ini merupakan campuran. Jadi kalau di dalam air laut itu ada airnya, kemudian ada garam NaCl-nya serta garam-garam yang lain. Ada juga kandungan logamnya. Kemudian contoh lain itu ada udara. Jadi udara ini campuran dari nitrogen, oksigen, karbon dioksida, dan lain-lain ya, masih banyak gitu di dalam udaranya. Kemudian untuk larutan, jadi kalau larutan ini bersifat homogen, artinya kita tidak bisa lagi membedakan. Jadi kayak misalnya kita bikin larutan gula antara air sama gula, kita nggak bisa lagi ngelihat perbedaannya yang mana air, yang mana gula. Ini homogen atau bercampur secara sempurna, kita tidak bisa membedakan. Kemudian kalau suspensi ini bersifat heterogen, jadi ini kalau bersifat heterogen kita masih bisa membedakan antara pelarut sama zat terlarutnya. Contohnya misalnya nih kita bikin teh, tapi tehnya teh yang kasap itu, jadi masih kelihatan tehnya atau enggak pasir yang ada airnya gitu, masih kelihatan pasir yang mana, air yang mana. Artinya kalau suspensi ini kemungkinan masih bisa dipisahkan gitu. Kemudian kalau koloid ini bersifat homogen juga, bedanya adalah kalau larutan tadi tidak bisa dipisahkan lagi, kalau koloid ini masih bisa dipisahkan tapi dengan metode tersendiri. Contohnya misalnya sentrifugasi. Contohnya koloid ini kayak santan, ini bisa dipisahkan nanti tapi dengan treatment yang atau metode kimia gitu. Kemudian kalau alloy atau campuran, ini logam dengan non logam itu membentuk suatu material dengan sifat baru. Contohnya ini perunggu yang merupakan campuran dari tembaga dengan timah. Oke, jadi di dalam suatu atom itu terdapat elektron, proton, dan neutron. Jadi yang pertama kita bahas elektron dulu. Jadi elektron ini pertama kali dikemukakan oleh Faraday. Ini mengemukakan bahwa materi dan listrik adalah ekivalen. Kemudian dilanjutkan dengan penelitian dari Zeplakar. Ini menemukan bahwa elektron diawali dengan pembuatan tabung sinar katoda oleh Plaker yang dipelajari lebih lanjut oleh Crocus. Kemudian selanjutnya oleh Thomson yang dibuktikan bahwa sinar dari kehijau-hijauan ini dipancarkan dari katoda. Kemudian pada tahun 1891 diusulkan nama elektron untuk satuan listrik yang kini partikel sinar katoda tersebut yang tadi awalnya hanya disebutkan sebagai sinar katoda oleh pertama kali Plaker itu, kemudian disebut sebagai elektron. Jadi elektron ini, ada kemudian penelitian selanjutnya ini tentang penentuan muatan elektron. Ini
dikemukakan oleh Millikan. Jadi dia membuat suatu alat, kemudian melakukan suatu percobaan, yaitu minyak yang disemprotkan dengan penyemprot A, sehingga satu tetes minyak jatuh pada plat P melalui lubang kecil. Jika udara di antara kedua plat P disinari dengan sinar X, maka molekul udara D melepaskan elektron. Jadi yang di sini, yang D, molekul D ini disinari sama sinar X, kemudian D-nya akan melepaskan elektron. Nah, elektron yang dilepaskan ini ditangkap oleh tetes minyak dengan mengatur potensialnya pada plat P, sehingga gerakan tetes minyak ini dapat diatur turun atau naik, dan gerakan ini diamati dengan teleskop. Pada tetes minyak dengan massa M yang bergaya gravitasi mg, jadi ini massanya M, kemudian bergaya gravitasi mg, yang diimbangi oleh gaya friksi menurut Stokes. Ini kita masukkan rumus yang sebelah sininya. Jadi mg nya karena dia sama dengan, berarti mg sama dengan yang ini, yang punya persamaan Stokes. Jadi jika di antara kedua plat P diadakan medan listrik, maka kuat medan X atau gaya listrik ini mengimbangi gaya gravitasi dan bermuatan Q, sehingga Q nya bisa kita tentukan dengan cara mg yang tadi, gaya gravitasi, kemudian dibagi oleh kuat medan X. Ini diperoleh nilai elektron sebesar 1,602 dikali 10 pangkat negatif 19 kolom. Nah, harga Q-nya ini ternyata merupakan kelipatan dari muatan elektron. Jadi Q-nya ini bisa ditentukan dengan cara mengalikan N dengan N-nya ini jumlah kulit elektronnya. Jadi dia kulit keberapa nanti dalam konfigurasi elektron. Kemudian untuk penentuan massa elektron ini masih dari percobaan Millikan, ini dilakukan oleh Thomson. Jadi jika antara kedua plat diadakan medan listrik, maka kuat medan ini dapat diatur sedemikian rupa sehingga gaya listrik itu mengimbangi gaya gravitasi dan tetes minyak yang bermuatan X tidak jatuh lagi. Jadi dalam hal ini nanti dimasukkan rumusnya. Kemudian oleh Thomson ini diperoleh massa elektron sebesar 9,11 dikali 10 pangkat negatif 28 gram. Nah, jika kecepatan elektronnya mencapai kecepatan cahaya, maka massa elektron bertambah sesuai dengan ungkapan yang ini. Dengan rumus ini, M sama dengan MO per 1, ini kecepatan elektronnya. Kemudian C-nya ini kecepatan cahaya. Di sini untuk MO-nya ini massa diam pada kecepatan keadaan diam ya, F sama dengan ini keadaan diam. Jadi sinar beta dengan kecepatan rata-rata, ini kecepatan cahayanya atau sinar betanya 2 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, ini memiliki massa sekitar 1,3 mO dari massa diamnya. Nah, selanjutnya proton. Jadi proton ini ditemukan atau dikemukakan oleh Goldstein dan Wien pada tahun 1886. Ini diperoleh dari reaksi antara helium dan elektron. Dia akan menghasilkan atom helium yang bermuatan positif yang akan tertarik ke elektroda negatif. Jadi dari percobaan ini kita bisa lihat kalau proton ini muatannya positif, kemudian kalau elektron yang tadi ini muatannya negatif ya. Jadi protonnya positif, elektronnya negatif. Nah, ini kemungkinan disimpulkan lagi oleh Thomson bahwa partikel ini merupakan ion positif. Selanjutnya neutron ini dikemukakan oleh Rutherford. Jadi Rutherford pada tahun 1920 ini meramalkan bahwa kemungkinan besar di dalam inti terdapat partikel dasar yang tidak bermuatan. Jadi tadi di dalam atom itu ada inti atom, kemudian ada proton, ada elektron, dan ada neutron. Kalau proton itu positif, elektron itu negatif, neutron ini netral gitu. Kemudian pada tahun 1932 ini diteliti kembali oleh Chadwick
dapat menemukan bahwa partikel tersebut kemudian dikenal sebagai neutron. Ini untuk tabel, jadi partikelnya, kemudian lambangnya, jadi kita proton itu P kecil ya, neutron N, kemudian elektron itu E, kemudian muatan relatif terhadap proton. Jadi karena proton tadi itu positif, di sini ditulisnya positif 1, kemudian neutron itu netral 0, kemudian kalau elektron itu negatif, ini tadi sama muatan absolutnya. Ini kalau proton itu positif, jadi bedanya hanya tandanya saja ya. Kalau proton karena dia muatannya positif, dia jadi positif 1,6 dikali 10 pangkat negatif 19. Kalau pada elektron ini negatif 1,6 dikali 10 pangkat 19. Ini untuk masanya sama juga. Nah, selanjutnya untuk perkembangan teori atom. Jadi untuk perkembangan konsep atom secara ilmiah itu dimulai dari John Dalton, kemudian dilanjutkan oleh Thomson, Rutherford, dan disempurnakan oleh Niels Bohr. Dan kemudian setelah ini nanti untuk teori atom modern atau mekanika kuantum itu dikemukakan oleh Heisenberg dan Schrödinger. Untuk teori atom Dalton sendiri ini dikemukakan bahwa atom merupakan bagian terkecil dari materi yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Jadi di dalam atom unsur tidak dapat diubah menjadi atom unsur lain. Kemudian atom-atom yang bergabung secara kimia membentuk suatu molekul dengan perbandingan yang sederhana. Jadi kalau hipotesanya di Dalton ini digambarkan dengan model bola pejal ini seperti ini ya. Untuk kelebihannya sendiri, ini untuk Dalton itu dapat menerangkan hukum kekalan massa, hukum Lavoisier, kemudian dapat menerangkan juga hukum perbandingan tetap. Ini sudah dipelajarin di SMA. Tetapi memiliki kelemahan, antara lain tidak dapat menjelaskan sifat listrik materi, kemudian tidak dapat menjelaskan cara atom-atom saling berikatan, kemudian model atom Dalton juga tidak dapat menjelaskan perbedaan antara atom unsur dengan unsur yang lain. Jadi kelemahan-kelemahan tersebut ini dikemukakan setelah ditemukan oleh si Thomson pada tahun 19.000, yaitu ditemukan juga partikel proton yang tadi sebelumnya sudah dibahas itu oleh Goldstein pada tahun 1886. Untuk selanjutnya model dari teori atomnya J.J. Thomson. Jadi untuk J.J. Thomson jadi ini dari hasil eksperimennya itu menyatakan adanya partikel yang bermuatan negatif dalam atom yang disebut elektron. Ini tadi yang menemukan elektron ya. Kemudian atom ini berbentuk bola pejal, tetapi di dalamnya itu terdapat muatan positif dan negatif yang tersebar secara merata, atau lebih dikenal dengan, biasanya kita nyebutnya ini teori roti kismis di dalamnya ini. Jadi ini bola pejal, tetapi di dalamnya ada proton sama elektron. Kemudian pada atom netral jumlah muatan listrik negatif sama dengan jumlah muatan listrik positif. Kemudian massa elektron jauh lebih kecil dibandingkan dengan massa atom. Untuk kelebihan sendiri untuk teori atom Thomson ini kelebihannya ini dapat menerangkan partikel yang lebih kecil yang bermuatan negatif dalam atom yang disebut dengan subatomik, kemudian dapat menerangkan sifat listrik atom yang tadi tidak bisa dikemukakan oleh Dalton. Sifat listrik ini bisa dijelaskan menggunakan model atom Thomson. Kemudian kelemahannya ini tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam model bola atom dan tidak mampu menjelaskan mengenai adanya inti atom. Selanjutnya ke teori atom Rutherford. Ini eksperimennya ini adalah penembakan lempeng emas tipis dengan partikel alfa. Jadi sebagian besar ruangan dalam atom adalah ruang hampa. Kemudian atom ini terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan elektron-elektron yang bermuatan negatif yang beredar mengelilingi inti atom. Jadi di sini jadi ini positif. Kemudian di sini ada elektron-elektron yang mengelilingi inti atom ini yang bermuatan negatif. Jadi kalau tadi pada Thomson dia tidak bisa mengemukakan bahwa di dalam atom itu ada inti atom, ini dikemukakan oleh Rutherford ini ada inti atom. Kemudian elektron ini bergerak di sekitar inti seperti planet yang mengorbit matahari. Itu disebabnya disebut model planet. Jadi kalau tadi untuk J.J. Thomson itu roti kismis, kalau ini kita nyebut untuk Rutherford ini
model planet. Kemudian untuk atom yang bersifat netral, jumlah proton di dalam inti sama dengan jumlah elektron yang mengelilingi inti. Kelebihan dari teori ini bisa membuat hipotesa tersusun dari, jadi atom itu tersusun dari inti atom, elektron yang mengelilingi inti. Kemudian mudah dipahami untuk menjelaskan struktur atom yang rumit, dapat menjelaskan bentuk lintasan elektron yang mengelilingi inti atom, kemudian dapat menggambarkan gerak elektron di sekitar inti. Kelemahannya adalah ini belum mampu menjelaskan letak elektron dan cara rotasinya terhadap inti atom. Jadi dia tidak mampu menentukan posisinya seperti apa gitu, elektronnya terletak di mana. Kemudian elektron ini memancarkan energi ketika bergerak sehingga energi atom menjadi tidak stabil. Tidak dapat menjelaskan spektrum garis pada atom hidrogen. Tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom berdasarkan teori fisika klasik. Kemudian gerakan elektron mengelilingi inti ini disertai dengan pemancaran energi sehingga lama-kelamaan elektron akan berkurang dan lintasannya makin lama akan mendekati inti dan jatuh ke dalam inti. Selanjutnya untuk teori atom Bohr, ini menyempurnakan dari teori Rutherford tadi. Jadi dia beberapa kelemahan dari Rutherford diperbaiki oleh teori atom Bohr. Di sini dia atom terdiri dari inti yang bermuatan positif, kemudian dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif dalam suatu lintasan. Jadi ini kita bisa lihat lintasannya. Di sini sudah ada nomor-nomor kulitnya. Jadi ini elektron yang bergerak tidak melepas dan tidak menyerap energi. Jadi ini elektronnya bisa berpindah dari lintasan lain dengan cara melepaskan atau menyerap energi. Kemudian elektron bergerak pada lintasan tertentu yang lintasannya diberi nomor 1, 2, 3 dan diberi lambang KLM. Jadi ini nomor lintasannya. Kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga. Ini intinya. Kemudian ini masih menyempurnakan Rutherford yang tadi. Kemudian jumlah elektron yang dapat menempati masing-masing kulit adalah 2n⁻². Kelebihannya untuk teori atom Bohr ini adalah menunjukkan bahwa atom terdiri dari beberapa kulit untuk tempat berpindahnya elektron. Jadi tadi elektron punya lintasannya ini, kemudian elektron ini bisa berpindah dengan cara menyerap energi atau melepaskan energi. Nah, untuk kelemahannya sendiri, jadi hanya mampu menjelaskan spektrum atom hidrogen, tetapi tidak mampu menjelaskan atom yang lebih kompleks. Jadi hidrogen ini punya nomor atom 1, jadi dia elektron valensnya terhadap cuma 1. Kemudian tidak dapat menerangkan kejadian-kejadian dalam ikatan kimia, baik pengaruh medan magnet terhadap atom-atom. Kemudian orbit atau kulit elektron yang mengelilingi inti atom bukan berbentuk lingkaran tetapi elips. Nah, selanjutnya kelemahan-kelemahan tadi ini akan disempurnakan oleh teori mekanika kuantum yang dikemukakan oleh Louis de Broglie, kemudian dikembangkan oleh Werner Heisenberg, kemudian dikembangkan lagi oleh Schrödinger sehingga muncul teori mekanika kuantum. Untuk prinsip dasar sendiri, untuk teori mekanika kuantum ini adalah gerakan elektron dalam mengelilingi inti bersifat seperti gelombang. Jadi ini bisa untuk menjelaskan sifat atom dan molekul. Yang pertama untuk Louis de Broglie ini dia pertama Einstein menemukan bahwa kesetaraan energi E terhadap partikel massa m sama dengan EmC², di mana C-nya ini kecepatan cahaya. Jadi diturunkan dari E sama dengan mc² ini, kemudian Max Planck berhasil mengetahui energi foton. Jadi E-nya E foton. Menurut persamaan hanya ini konstanta Planck, kemudian F-nya ini frekuensi. Jadi ini kita masukkan antara persamaan si Max Planck sama si Einstein sehingga diperoleh. Nah, ini untuk H frekuensi, ini C-nya itu kecepatan cahaya, kemudian ini lambda ini panjang gelombangnya. Kalau kita masukkan E sama dengan Hc per lambda, jadi ini E-nya yang memiliki density mc², jadi Hc per lambda sama dengan
MC kuadrat. Jadi untuk menghitung panjang gelombang maka diperoleh panjang gelombang sama dengan H konstanta Planck per massa dikali kecepatan cahaya. Jika persamaan dipakai untuk partikel misalnya elektron, itu bisa diubah menjadi H per M dikali V. Ini bisa digunakan untuk menentukan panjang gelombang. Nah, untuk teori mekanika kuantum sendiri ini jadi elektron bergerak melalui inti mengikuti gerakan gelombang. Keberadaan elektron dalam lintasan tidak dapat ditentukan dengan pasti. Kemudian elektron di dalam atom itu mengelilingi inti atom. Pada tingkat energi tertentu, pada inti atom terdapat proton dan neutron. Hanya daerah dengan peluang itu atau disebut dengan daerah kebolehjadian menemukan elektron yang dapat ditentukan. Nah, daerah kebolehjadian terbesar menemukan elektron itu disebut orbital yang tadi itu. Orbital ini ada lintasan elektron ya. Kemudian orbital yang punya tingkat energi sama membentuk kulit atom. Jadi ini orbital ini menggambarkan tingkat energi elektron. Orbital-orbital dengan tingkat energi yang sama atau hampir sama akan membentuk subkulit, kemudian beberapa subkulit bergabung membentuk kulit. Dengan demikian, si kulit ini terdiri atas beberapa subkulit dan subkulit ini terdiri atas beberapa orbital. Walaupun posisi kulitnya sama, tapi posisi orbitalnya belum tentu sama gitu. Jadi kalau misalnya unsur-unsur ini kulitnya sama, tapi posisi orbitalnya belum tentu sama. Kemudian selanjutnya kita bahas untuk konfigurasi elektron tadi. Jadi cara elektron terdistribusi di antara orbital dari suatu atom ini disebut konfigurasi elektron. Jadi ini konfigurasi elektron ini akan membantu kita untuk memahami tadi posisi energi dari orbitalnya. Nah, ini untuk urutan tingkat energi dari subkulit suatu atom ya. Jadi ini pertama 1s, kita turun ke bawah 1s, kemudian 2s, baru 2p, 3s, kemudian 3p, 4s, baru 3d, 4p, 5s, kemudian ke sini baru 4d, 5p, 6s, baru 4f, 5d, 6p, 7s, selanjutnya 5f, 6d, 7p terakhir ke sini. Jadi garisnya seperti ini. Tarik dari atas dulu. Nah, untuk subkulit S ini maksimal terdiri dari 2 elektron. Jadi si S ini maksimal hanya bisa diisi oleh 2 elektron. Kemudian kalau P ini 6 elektron, kalau D ini 10 elektron, kemudian kalau F ini 14 elektron maksimumnya. Nah, untuk perusahaan konfigurasi elektron sendiri ini mengikuti 3 peraturan, yaitu ada prinsip Aufbau, kemudian aturan Hahn dengan larangan Pauli. Jadi kalau untuk prinsip Aufbau sendiri ini pengisian elektron itu harus dimulai dari tingkat energi yang rendah menuju ke tingkat energi yang lebih tinggi. Untuk aturan Hahn ini elektron yang mengisi subkulit dengan jumlah orbital lebih dari 1 akan tersebar pada orbital yang memiliki kesamaan energi dengan arah putaran spin yang sama. Kalau untuk larangan Pauli ini setiap orbital maksimal hanya dapat berisi 2 elektron dengan spin yang berlawanan. Jadi untuk 3 prinsip ini akan lebih jelas kalau misalnya kita lihat bagaimana cara mengisi elektron di dalam orbital. Contohnya ini diagram orbital. Kita lihat karbon ini punya nomor atom 6. Kalau kita distribusikan konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6. Jadi kalau untuk S sendiri dia kotaknya ada 1. Kemudian tadi diisi oleh 2 elektron dengan spin ke atas dan spin ke bawah. Yang ini ya, yang tadi dimaksud ini spin ke atas, kemudian spin ke bawah. Ini juga sama. Nah, ini kalau P tadi jumlah elektron totalnya itu boleh 6, tapi kalau untuk menempati orbital di gambar diagram orbital ini jumlah kotaknya ada 3 karena satu kotak ini harus berisi 2 elektron dengan spin ke atas dan spin ke bawah. Kemudian untuk pengisian sendiri ini dari 1s2 ini benar, kemudian dari 2p ini harus sejajar dulu, jadi sejajar ke atas dulu dia, nggak boleh ini 1, ini langsung 1, jadi yang ini kosong. Jadi pengisiannya harus seperti ini, harus dipenuhi dulu 3 ini baru nanti diulang ke bawah lagi. Nah, ini untuk oksigen juga sama, ini konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p2 untuk diagram orbitalnya. Di sini s-nya penuh, kemudian yang 2p2 nya
oh sorry, ini bukan 2p2 ya, 2p4 ini, karena ini jumlah elektronnya 8, jadi kita 2 ditambah 2 4, jadi harusnya 2p4. Jadi di sini kita mengisikan jumlah elektron pada subkulit P nya itu 1, kemudian 2, kemudian 3, baru ke bawah sini 4. Sama halnya dengan Na dengan K gitu. Kemudian kita lihat yang agak beda ini pada krom, jadi Cr ini nomor atomnya 24. Kemudian ketika kita menuliskan konfigurasi elektronnya itu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, kemudian di sini dia 3d5. Kenapa di sini bedanya? Kita lihat harusnya di sini 4s2, ini 3d4. Nah, 3d4 ini tidak boleh karena si 3D4 ini hampir setengah penuh. Oleh karena itu satu elektron dari 4s2 itu diberikan kepada 3d4. Jadi kalau misalnya kita isi ditutup sebelah sini cuma 4, berarti hampir setengah penuh. Jadi supaya dia penuh, jadi elektron dari S ini kemudian diberikan ke sini gitu ya orbitalnya. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini. Silahkan dibaca lagi untuk materinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.